Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar dengan adanya ulama. Ulama ini adalah merupakan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ini adalah merupakan anugerah yang paling hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kepergian ulama merupakan musibah bagi umat Islam. Idza matal alim thulima fil islami thulmatun la yasudduha illa khalafun minhu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Katanya kalau orang alim itu meninggal, akan berlubang bangunan Islam ini, tidak akan tertutup lubang bangunan itu kecuali orang alim yang lain yang muncul untuk menutup bangunan tersebut. Namun kebiasaannya bila orang alim sudah meninggal dunia, tidak akan sama penggantinya seperti mana sebelumnya, karena kehebatan dan keikhlasan orang-orang yang terdahulu. Ma la yudrak kulluh la yudrak kulluh. Kalau tak boleh ambil semua untuk menjadi orang hebat seperti sebelum-sebelumnya, jangan sampai ditinggalkan semua sama sekali daripada warisan yang ditinggalkan oleh mereka. Innallaha la yantazul ilma intiza'an ba'dama anzalahu 'alal ibad. Allah tidak akan mengambil ilmu, mencabut ilmu setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Allah turunkan diberikan kepada orang-orang alim, tidak akan diambil ilmu itu. Wa innama dhahabal ilmu bidhahabil ulama. Perginya ilmu itu dengan perginya para ulama. Kitab bukan banyak Kak Lebri. Bukankah dalam kita punya handphone kita simpan maktabah syamilah ratus ribu, dalam kita punya handphone boleh simpan buku. Apa kurangnya? Buku ada, kitab ada. Kita sekali lagi mudah sekarang untuk nak cari tajuk apa sekarang. Tekan saja dalam lubang untuk search, tulis kalimat, sekian banyak maklumat kita boleh dapatkan. Apa susahnya kita untuk mencari ilmu zaman sekarang? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ilmu ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan dalam hati orang-orang diberi ilmu, bukan dalam Google, bukan dalam handphone. Hati-hati daripada kita merasa cukup mencari ilmu dengan alat yang kita ada. Maha suci Allah untuk meletakkan ilmunya semurah itu diletakkan dalam handset untuk dijadikan rujukan kepada yang kebiasaannya zaman sekarang orang merujuk kepada handset. Sehingga malas untuk datang ke majelis ilmu. Sehingga tidak menghargai ilmu dengan mendatangi majelis-majelis ilmu atau mendatangi kepada orang-orang yang berilmu. Kalau zaman dahulu, zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang queue untuk datang ke rumahnya bertanyakan berbagai masalah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika sakit, dalam sakitnya itu hari-hari orang datang di hadapan rumahnya, menunggu sampai tidur di hadapan rumah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, menunggu kesembuhannya. Sehingga ketika mendapat kabar meninggal dunia, berteriak semua karena kehilangan imam besar. Kehilangan orang alim musibah. Dikatakan dalam salah seorang arifin mengatakan bahwasanya mautul alim musibah wa hayatul alim ghanimah. Kehidupan orang berilmu itu satu anugerah dan wafatnya orang alim itu musibah. Apa sebabnya? Li'annahum yudzakkiruna al-ghafil wa yu'allimuna al-jahil. Orang alim itu mengingatkan orang supaya tak lalai. Orang alim mengajarkan orang supaya tak jahil. Itu kerja mereka. Kalau orang alim tak ada, orang lalai, orang pun jadi jahil. Apa kehidupan yang nikmat bila orang hidup dalam keadaan lalai atau jahil? Apa kejayaan yang akan didapat oleh seseorang kalau lalai daripada mengenali Allah dan juga tidak tahu bagaimana berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umpama orang berjalan dalam gelap malam, tak tahu kemana halat tujunya. Oleh sebab yang demikian, anugerah Allah berikan kepada umat ini seperti mana hadis yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hatta sebentar tadi. Kalau umat ini dianugerahkan oleh Allah umpama hujan yang kebaikannya sentiasa ada di setiap saat dan setiap zaman, itulah husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sentiasa di setiap zaman sentiasa ada orang-orang alim yang ada di hadapan kita, pun boleh kita lihat sendiri keberadaan mereka untuk dimanfaatkan sebelum kehilangan mereka dengan tidak dapat mengambil
manfaat daripada mereka, musibah akan datang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil ilmu daripada orang yang berilmu, akan tetapi ilmu akan pergi dengan perginya orang-orang yang berilmu. Bukan hanya ada pada kitab itu ilmu, tapi ilmu boleh didapat dengan bertalaqi, duduk intirah masyayikh, yakni meletakkan segala apa yang kita miliki untuk mengambil ilmu daripada mereka, para guru dan para masyayikh, barulah ilmu akan didapat. Wa idza dhahabal alim dhahaba bima ma'ahu minal ilm. Kalau orang berilmu meninggal dunia, akan pergi bersamanya ilmu yang ada dalam dadanya, sehingga tidak akan tersisa setelah kepergian mereka illa ru'usan juhalan idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau orang alim sudah tidak ada, yang ada orang-orang bodoh mendakwa dirinya sebagai ketua, dia itu sesat dan menyesatkan orang lain. Disebabkan tak tahu apa nak jawab, dia jawab ikut sesuka hati, dia lantik dirinya macam seorang alim. Bila ditanya jawab saja ikut sesuka hati, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau dia sesat sendiri masih tak apa, dia akan tanggung, tapi menyesatkan orang lain ini masalah besar. Zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran orang alim adalah ketergelinciran kepada alam.